Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswa Aulia, NIM 2003015012535 dari kelas G. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu cedera yang sering terjadi pada saat berolahraga, serta bagaimana cara penanganannya. Salah satu jenis cedera yang sering terjadi adalah terkilir, di mana terkilir ini biasanya terjadi karena banyak hal, seperti kurangnya pemanasan saat berolahraga atau berlari pada area yang tidak rata, sehingga kaki tidak stabil dan seimbang ketika menapak. Gejala yang sering ditimbulkan pada saat cedera terkilir ini adalah adanya rasa nyeri pada area cedera, terjadinya pembengkakan pada area cedera, serta mengalami mati rasa pada area cedera, dan ketidakbebasan bergerak. Adapun penanganannya yaitu dengan menggunakan metode PRICE, di mana PRICE ini merupakan singkatan dari protection atau melindungi, rest atau mengistirahatkan, ice atau pemberian es atau pendinginan, dan juga compression atau penekanan, dan yang terakhir elevation atau meninggikan. Oke guys, jadi saya akan menjelaskan cara menggunakan metode PRICE pada saat seseorang mengalami cedera terkilir bersama dengan sampel saya Indrawati dan Kitara. Yang pertama, protection atau melindungi. Seseorang ketika mengalami cedera, hal yang harus dilakukan adalah melindungi bagian yang cedera. Cara melindunginya yaitu ketika menggunakan sepatu, pilihlah sepatu yang agak nyaman ketika digunakan supaya tidak memperparah pembengkakan atau cedera. Yang kedua, rest atau mengistirahatkan. Menurut Dr. Dwi Kora, ketika seseorang mengalami cedera, itu idealnya memang harus menghentikan segala aktivitas agar tidak memperparah pembengkakan. Jadi sebaiknya anggota tubuh yang mengalami cedera itu diistirahatkan. Yang ketiga adalah icing atau pemberian es. Menurut Dr. Dwi Kora, peradangan itu bersifat panas dan menimbulkan bengkak, sehingga perlu pendinginan agar mengurangi radang tersebut. Caranya yaitu menggunakan es batu yang sudah dibungkus dengan plastik dan juga bisa menggunakan kain yang bersih, lalu ditempelkan pada area yang mengalami cedera seperti ini. Oke guys, ini contoh ya. Kemudian yang keempat itu compression atau penekanan. Dalam kondisi ini penekanan itu harus dilakukan dengan cara yang lembut pada area yang mengalami cedera. Jangan dipijat karena itu bisa menyebabkan area yang di sekitar cedera itu mengalami trauma dan bisa menyebabkan cedera yang lainnya. Dan juga jangan ditarik-tarik seperti ini karena itu bisa meningkatkan pembengkakan. Jadi ditekan-tekan secara lembut dan perlahan. Terus yang kelima itu adalah elevation atau meninggikan bagian yang mengalami cedera. Itu dia lebih tinggi dari posisi jantung. Contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan bantal untuk menaruh di bawah kakinya, atau bisa kalau di dalam kasus cedera seperti terkilir ini itu pada bagian kaki, kita bisa menggantungkan kaki pada tembok untuk meninggikan bagian yang cedera lebih tinggi daripada posisi jantung. Nah, seperti itulah penjelasan metode PRICE pada kasus cedera ini. Saya Niswa Aulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you, sampel. Astaga kelakuannya. Hahaha. Maaf ya. Maaf, ternyata belum selesai ya. Masih ada harm, yaitu hal yang harus dihindari saat mengalami cedera. Langsung saja ini penjelasannya. Hal-hal yang harus dihindari pada saat seseorang mengalami cedera adalah harm. Harm di sini maksudnya adalah head atau panas, alkohol, running, dan juga massage. Kenapa? Yang pertama untuk head atau panas, untuk cedera akut, pemberian panas pada cedera bisa meningkatkan pembengkakan. Kenapa? Karena pemberian panas itu bisa memberikan efek pelebaran pada pembuluh darah yang mengalami cedera. Yang kedua, alkohol. Pemberian alkohol juga ini bisa meningkatkan pembengkakan. Selain itu, alkohol juga bisa mempengaruhi proses pemulihan. Jadi, untuk ketika memberikan alkohol pada cedera itu bisa sembuhnya lebih lama. Yang ketiga, running.
Oke, ketika seseorang mengalami cedera itu idealnya memang harus beristirahat selama 48 sampai 72 jam. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan pembengkakan juga ketika seseorang berlatih lagi atau melakukan aktivitas lainnya setelah dia cedera. Yang keempat itu masas. Nah, masas atau pijat itu memang tidak boleh dilakukan ketika seseorang mengalami cedera. Pijat ini justru akan meningkatkan aliran darah sehingga menimbulkan pembengkakan serta berpotensi menyebabkan cedera lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya Niswa Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.